anak-anak-mu yang ada di Zoom ini. Dan perkenananmu lah yang bisa merubah segala kehidupan kami. Dan namamu dipermuliakan lewat pribadi kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau siap dengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kita mau berhenti sejenak, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Kalau cuma dengar pesan Tuhan, lama-lama bosan juga ya. Apalagi kalau nggak terjadi, wah tambah bosan ya. Tapi mari kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 ya. Mudah. Tuhan berbicara sangat mudah kepada kita supaya kita mengerti kehendaknya. Dipilih untuk diselamatkan. Saudara, Anda semua yang ada di Zoom ini kalau boleh bertahan, bukan secara kebetulan, bukan secara kuat dan gagah kita, tetapi Anda sudah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk diselamatkan, untuk mendapat keselamatan dari Tuhan yang luar biasa. Dunia bisa menjanjikan segala macam cara. Dunia bisa menjanjikan kenikmatan dunia. Tetapi dunia tidak pernah menjanjikan keselamatan, apalagi kehidupan kekal. Tetapi hari ini kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah memanggil dan memilih Anda dan saya untuk mendapat keselamatan yang daripada Dia, bahkan diberikan surga kekal dalam hidupmu. Ya, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, kita dipanggil, dipilih, diselamatkan dalam roh. Hari ini kita ada di Zoom ini bukan Zoom biasa-biasa, ya, tetapi Zoom yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenarannya yang kamu percayai. Kita selama ada di Zoom ini, kita diajarkan terus dari hari ke hari, minta ampun kepada Tuhan. Mengampuni, mengasihi. Supaya apa? Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Karena hanya doa orang benar yang akan mendapat jawaban. Hanya doa orang benar yang besar kuasanya, bukan? Kalau kita berdoa, pagi, siang, malam, bertahun-tahun, tanpa kebenaran, dengan hati yang masih sakit, dengan hati yang masih curiga, cemburu, ya, jealous, dan sebagainya, maka doamu sia-sia, nggak ada jawaban. Kenapa ada orang yang suaminya pergi, ya, digondol sama wewe gombel, begitu. Doa 10 tahun, nggak balik-balik. Sampai wis putus asa. 15 tahun nggak balik-balik. Kenapa? Karena doanya. Berdoa memang ambil doa puasa luar biasa. Doa malam luar biasa, tetapi dalam hatinya masih ada lobang, masih ada paku, masih ada duri. Sehingga doanya nggak ada jawaban. Tapi coba hatinya benar. Terus minta ampun, terus mengampuni, mengasihi. Terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan hidup dalam kebenaran. Maka kebenarankulah kata Tuhan, yang melepaskan, yang membebaskan. Kebenarankulah yang memerdekakan. Dan hanya kebenarankulah yang bisa memberikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu dengan cara yang ajaib. Itu berbahagia dan bersyukur kalau kita boleh ada dan bertahan sampai saat ini. Karena kalau kita pakai kebenaran kita, pikiran kita, oh iya ya, rasanya orang ini benar ya, orang ini luar biasa ya. Anda pakai pikiran Anda, padahal pikiran Tuhan bukan begitu. Ya, kita sering melihat dari depan, dari tampilan seseorang. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat tampilan seseorang, tetapi Tuhan melihat hati hamba yang selalu menurut dan melakukan perintah tuannya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami,
baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, kita sudah dipanggil dan dipilih Tuhan. Dari hari ke hari dibersihkan, diajari terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan supaya semakin benar dan semakin benar. Karena tanpa kebenaran kita nggak mungkin bisa melihat kemuliaan Allah. Tanpa kebenaran kita nggak mungkin bisa memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari segala penyakit kita, dari segala masalah persoalan kita. Tetapi tahukah Anda, ketika engkau berjalan, bangkit, Tuhan selalu berkata, bangkit, berdiri, berjalanlah, peganglah jumbai jubahku. Jumbai jubah kebenaran Tuhan. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, apapun masalah persoalanmu di dalam dunia ini yang pelik sekalipun, yang tidak ada jalan keluar, kiri, kanan, muka, belakang, udah mentok, tidak bisa jalan, tidak bisa keluar, tidak bisa bebas dari masalahmu. Tetapi ingatlah ketika engkau benar di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan mengangkat engkau dari atas, di bawahnya engkau naik ke atas, dan engkau bebas merdeka dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi yang Tuhan mau adalah benar. Dan untuk menjadi benar ini sulit, saudara. Untuk kita hidup dalam kebenaran itu, ya gampang-gampang susah. Angel-angel gampang katanya orang Jawa. Angel ketika kita berontak terus. Angel ketika kita mau menang sendiri terus. Angel ketika kita mau pakai akal kepikiran daging kita terus. Tetapi sangat mudah ketika kita mau menurut dan dengar-dengar akan suara Tuhan. Ketika Roh Kudus memperingatkan kepada engkau ikuti. Ketika Roh Kudus memberikan petunjuk kepada engkau jalani, engkau lakukan sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, maka engkau akan jalan terus, maju terus. Engkau akan terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Seperti wanita pendarahan sudah 12 tahun yang sakit, nggak sembuh-sembuh, habis uang banyak. Jalan apapun sudah dituju, ya, jalan apapun sudah dijalani. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau terus berkutat dalam jalanmu sendiri, dalam kekuatanmu sendiri, dalam kepandaianmu sendiri, usahamu sendiri, Tuhan diam, Tuhan cuma lihat. Tetapi ketika engkau mulai bangkit dan berdiri, berjalan, engkau berlari-lari, engkau ngotot, berlari-lari, engkau memegang jubah-jubah Yesus, seketika itu juga semuanya sembuh. Seketika itu juga pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Seketika itu juga dengan cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh nalar kita. Suamimu pulang, bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan cara Tuhan. Begitu juga ketika engkau mulai mempunyai masalah persoalan, engkau selalu selalu dicuri berkatmu, selalu dipotong, selalu dihadang, selalu dihalangi. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata. Semua musuh-musuhmu, semua tikus-tikus itu Tuhan singkirkan. Dengan apa disingkirkan? Dengan sinar Tuhan yang menerangi kita. Semua yang menghadang, semua Tuhan singkirkan. Dan engkau kembali naik ke atas, engkau berkemenangan. Dan engkau akan mendapat berkat double porsi, triple porsi dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau mengalami masalah. Ya, mungkin engkau mengalami masalah saat ini. Pengacara datang menghadang, ya, memperebutkan harta warisan orang tua. Engkau tidak berdaya karena kebetulan kau tidak punya uang. Yang sana pegang uang banyak, yang sana bisa bayar pengacara yang luar biasa. Dan kau terhimpit, engkau tinggal diusir keluar aja. Tetapi ketika engkau sujud di hadapan Tuhan, dengan hati yang benar, engkau bertekun, engkau terus berdoa dan berdoa. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bisa saja membuat tiba-tiba orang yang memperkarakan engkau tiba-tiba tidak berdaya, mengalami sakit, mungkin stroke, mungkin tidak berdaya. Semua tidak berjalan lagi. Pengacara nggak mungkin mau beracara kalau nggak ada bayarnya. Ya, akhirnya Tuhan berikan engkau menang. Itulah pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita duga dengan cara Tuhan. Tapi kita nggak boleh mendoakan yang tidak baik. Kita tetap melayani dengan kasih. Kita tetap mengampuni dan mengasihi. Maka happy endingnya engkau berkemenangan. Semua akan dihibahkan kepada engkau kembali. Semua akan kau dapatkan kembali dengan cara Tuhan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi juga melawan roh-roh di udara. Dan ketika kita benar di hadapan Tuhan, kita nggak usah takut. Kita berjalan terus sama Tuhan.
Dan ketika engkau berjalan terus, semakin engkau terus dalam kebenaran Tuhan, engkau maju dan maju, pantang mundur, pantang menyerah. Apapun yang orang perbuat kepada engkau, tidak akan mengenai engkau walaupun terkena. Tuhan tidak membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan selalu mengangkat engkau. Tuhan mengangkat engkau, Tuhan menyembuhkan, memulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan melalui apa yang terjadi dalam dirimu, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita mau belajar dari anak Tuhan. Benar-benar jadi anak Tuhan yang the best, yang luar biasa. Tahukah Anda? Kalau Anda jadi anak Tuhan the best, saya jamin semua yang kau lakukan, kau kerjakan, walaupun dari bawah, ya, mungkin modalnya kecil, tetapi kau berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari yang kecil akan menjadi besar dan besar. Dari yang besar dan besar, melebar ke kiri ke kanan, sudah melebar ke kiri kanan, Tuhan bawa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang bisa bawa kita naik cuma Tuhan. Kita tidak mungkin bisa naik tanpa Tuhan. Kita bisa naik sebentar, naik 2 tangga, 3 tangga jatuh. Naik 1 meter, 2 meter jatuh. Tapi tahukah engkau, kalau engkau berjalan bersama Yesus, dia bisa bawa engkau naik 10 meter, dia bisa bawa engkau naik 20 meter, dia bisa bawa engkau naik sampai ke puncak gunung yang tertinggi dengan caranya yang ajaib. Kenapa? Karena Tuhan sudah panggil pilih engkau dan rencananya indah dalam hidup engkau. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, bukan dengan keadaan hutangmu banyak, bukan. Bukan dalam keadaan kau terpuruk tidak berdaya, bukan. Ya, engkau dalam keadaan terpuruk tidak berdaya, Tuhan panggil. Tuhan panggil, Tuhan bersihkan, Tuhan selamatkan. Tuhan ubah engkau, Tuhan bentuk engkau. Sampai engkau benar-benar jadi bejana yang indah. Sampai engkau benar-benar menjadi emas yang murni, yang mahal harganya. Tetapi ketika engkau sudah jadi emas murni, mahal harganya. Artinya ketika engkau sudah berkemenangan, siap ditampilkan menjadi alat kemuliaan Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarkan kantongmu kosong, tidak mungkin. Karena kalau kita kantong kosong, kita melayani, lalu kita nggak bisa membantu, kita nggak bisa menabur. Kita hanya menunggu dan menunggu dan menunggu. Tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita bisa melayani, kita bisa memberi dan memberi dan memberi, kita menabur dan menabur. Nama Tuhan dipermuliakan. Kok bisa ya? Kok ada ya orang seperti begini? Kok ada ya? Itu yang dunia lihat, yang dunia cari. Bukan yang biasa-biasa. Kalau biasa banyak, di mana-mana banyak. Mau dari desa sampai luar kota, sampai Jakarta, sampai mana-mana. Semua banyak. Tetapi jadilah yang lain daripada yang lain. Karena kita dipanggil di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam kekudusannya dia. Supaya kita berkilauan. Dan ketika kita berkilauan, kita berjalan bukan lagi cuma pakai baju biasa ini loh, baju biasa. Bukan. Bukan cuma baju putih, jubah kebenaran. Ya, bukan. Jubah kebenaran, kalau kita sudah pakai jubah kebenaran, itu puji Tuhan, biasa. Tetapi ada peningkatan lagi. Ketika engkau semakin rendah hati, semakin layak berkenan di hadapan Tuhan, semakin kudus di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendadani engkau. Bukan cuma bagi pakai baju jubah kebenaran yang putih, bersih, dari kain linen, bukan. Tapi Tuhan akan memakai engkau jubah keemasan. Jubah yang berkilauan kinclong dengan kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Tidak cuma jubah keemasan, kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan jubah kemuliaan kepada engkau. Jubahnya itu penuh dengan berlian. Berlian semuanya, berlian, berkilauan. Ketika engkau bisa tampil luar biasa seperti itu, saya jamin Anda belum ngomong, orang lihat jubahmu aja yang berkilauan, melihat hidupnya yang berkelimpahan, bahkan dipenuhi dengan kemuliaan Allah, engkau berjalan di mana-mana berkilauan, luar biasa. Orang akan datang berbondong-bondong mengikuti engkau. Dan engkau ngomong siapa ya sampai berbusa. Engkau cuma ngomong satu kecap aja, orang datang, Yesus. Orang biasa. Dia enggak pakai mobil Mercy mewah. Dia enggak pakai baju yang luar biasa. Dia enggak pakai tas Hermes yang mahal harganya. Dia cuman biasa, enggak pakai sepatu yang bermerek.
Tetapi ketika dia berjalan, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika dia ada di puncak bukit, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Mereka tahu, manusia-manusia ini tahu bahwa yang diikuti Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang luar biasa. Apa yang disampaikan itu luar biasa dan buktinya benar-benar luar biasa. Ketika orang sudah begitu banyak berbondong-bondong mendengarkan sabda Tuhan. Sampai malam mereka tidak lapar karena asik mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dan benar ketika sudah hari tengah malam, mulai malam, murid-murid bingung orang-orang ini makan apa, tidak ada restoran yang bisa mencukupi masakan pesanan masakan yang luar biasa. Tidak ada. Tetapi saudara, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah menyuruh orang-orang itu pulang dengan kelaparan. Ya, tidak. Tetapi sebelum pulang, dia membuat ucapan mujizat terjadi 2 ikan 5 ketul roti. Bisa memberi makan semua orang makan kenyang sisa 12 pak. Nah, Yesus adalah Yesus yang luar biasa. Dan hari ini, kalau Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dan hari ini kita yang sudah dipanggil dan pilih Tuhan untuk menjadi anaknya yang luar biasa. Dan Tuhan menunggu sampai hari ini siapa di antara kalian yang berseperti, yang bisa seperti yang Tuhan mau. Siapakah di antara saudara yang selama ini kita hidup selalu ada masalah persoalan, betul? Pasti ada. Kalau enggak masalah usaha pekerjaan, masalah mertua menantu, ya, masalah anak-anak, masalah suami istri, masalah ada terus selama kita hidup di dalam dunia. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau berjalan bersama Yesus, dan ketika Yesus yang sumber dari segala sumber itu kerasan tinggal di rumahmu, tinggal di dalam hatimu, maka Yesus yang luar biasa maha kuasa tinggal di dalam hatimu, engkau akan berjalan dan engkau akan mengikuti teladannya dan engkau akan jadi sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan seperti Yesusnya, tetapi engkau melakukan seperti yang Yesus lakukan sama. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Anda berdoa, Anda juga bisa mendoakan orang sakit sembuh. Yesus bisa memberi 5.000 orang laki-laki makan kenyang dengan keajaiban mujizat. Engkau juga sama bisa melakukan hal itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mana mungkin? Mana bisa? Bisa. Tuhan punya cara kalau engkau percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh, tergeletak, mati, tidak berdaya. Tidak. Karena firman Tuhan berkata, aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan tidak pernah berkata, aku memberikan pencobaan, kemelaran, kemiskinan, melanda hidupmu. Tidak ada. Tuhan selalu berkata, aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Aku datang memberikan damai sejahtera, damai sukacita dalam hidupmu. Aku datang memberikan hari depan yang indah. Semuanya indah. Enggak ada yang tidak baik. Kalau sampai yang tidak baik terjadi dalam kita, bisa dari si jahat iblis, tetapi bisa juga dari kesalahan kita, bisa juga semua itu boleh terjadi untuk supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Ayub adalah orang yang saleh, tetapi kenapa dia mengalami sesuatu terjadi yang membuat dia terpuruk tidak berdaya, dari kaya jatuh miskin, jatuh luka boroan lagi. Ya, semua meninggalkan dia. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Yesus yang luar biasa. Dan ketika Yesus tetap ada di dalam dirinya dan Tuhan melihat, sudah cukup ujian yang sudah dilakukan, ya, dan sudah cukup dan berkemenangan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Double porsi dari siang lalu. Dan Ayub boleh sembuh total, kulitnya seperti kulit bayi. Saudara, Yesus yang luar biasa kalau ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Percayalah, berjalan bersama Yesus apapun masalah persoalanmu, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Pasti ada aliran-aliran air kehidupan
dari atas mengaliri hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak pernah kekeringan. Kenapa? Karena sumbernya itu selalu memberikan aliran-aliran itu dalam hidupmu. Ya. Jangan kita jadi orang Kristen, anak Tuhan, yang ngerti teori luar biasa. Ya, teorinya, aduh, baca Alkitab ngelontok, mungkin 10 kali apal di luar kepala. Ya, tetapi kita tidak pernah melakukan tugas dan kewajiban kita. Kita masih belum bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita. Ya, kita belum bisa mengampuni dan mengasihi. Dan kita masih belum bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kita belum bisa mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kita belum bisa menabur. Ya, bagaimana mungkin kita bisa benar di hadapan Tuhan? Jangan saudara pikir, kok saya ngomong terus begitu? Enggak. Karena Roh Kudus yang ngomong. Kenapa? Karena Roh Kudus sangat mengasihi saudara. Karena kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah melakukan tugas kita dengan baik dan benar. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan yang dinilai manusia luar biasa. Tetapi nggak ada nilainya di hadapan Tuhan, sayang. Ketika tiba saatnya kau harus menghadap, semua nggak ada artinya. Karena semua yang kau sayangi, semua yang kau simpan baik-baik, tidak pernah bisa dibawa. Engkau kembali ke rumah Bapa tanpa membawa apa-apa. Engkau lahir tanpa membawa apa-apa. Engkau juga pulang tanpa membawa apa-apa. Ya, itu sudah hukumnya. Engkau lahir telanjang, engkau pulang kembali juga tidak bawa apa-apa. Dan kita ini anak Tuhan. Kalau kita tidak pernah menjadi anak Tuhan yang benar, tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan yang benar, ya. Lalu kita mau membawa jiwa, aduh, kita ditertawakan oleh tetangga kita. Ya, kemarin saya bertemu dengan orang-orang di luar Tuhan, ya. Mereka tidak sama kita. Tapi dari berbincang-bincang, dari ngobrol. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol saya juga nyeletuk. Saya berkata, saya akui anak-anak Tuhan, orang Kristen itu tidak seperti kalian. Karena kalau kalian itu ya, ini benar nih, karena kita nggak bisa munafik. Kita jangan jadi orang Kristen yang benar, tapi nggak pernah berbuat apa-apa. Jangan. Ya, kita munafik. Saya berkata, saya akui, kita orang percaya, kita anak Tuhan. Kalau disuruh memberikan yang terbaik, disuruh menabur, sulit sekali. Saya akui karena saya tahu. Saya bilang begitu. Tapi saya akui Anda semua yang golongan dari seberang-seberang ya, dari agama tetangga kita. Tetapi kalau disuruh berdonasi ya, nyumbang, Anda langsung dengan tangan terbuka, dengan hati terbuka, Anda langsung berbuat. Karena saya bilang gini, karena Anda percaya kalau Anda memberi, Anda akan hoki, ya, Anda menuai hoki, istilahnya orang dunia begitu. Dan beliau berkata apa? Oh salah, itu kamu salah, Ling. Kenapa? Kita sudah punya prinsip, kalau kita membantu, kita menabur berkat, ya, menabur berkat, menabur apa yang kita keluarkan, kita tabur, kita nggak usah mikir pengembaliannya. Itu lebih hebat dari kita. Kita kalau menabur, kita ingin menuai, ya kan? Dia berkata, kalau kita enggak. Kalau kita memberi dan memberi, kita nyumbang dan nyumbang, sudah. Kita tidak pernah memikirkan ada balasannya, ada pengembaliannya, enggak. Tetapi yang di atas yang bisa mengembalikan sendiri. Yang di atas memberikan kepada saya tubuh sehat walafiat sampai hari ini luar biasa. Dan buktinya sampai hari ini saya, kalau mau dibilang kekayaannya luar biasa. Bukan anak Tuhan. Tetapi dia melakukan kewajibannya. Selalu memberikan yang terbaik. Dan saya berkata, saya akan mengadakan. Tahun ini saya tidak akan merayakan Natal. Saya udah capek. 8 tahun saya merayakan Natal. Saya harus jalan sendiri. Ya, cari sumbangan di kiri kanan. Capek 8 tahun. Hasilnya pas-pasan. Untung enggak sampai rugi, ya. Saya udah capek. Dan Tuhan memberikan kepada saya
bukan malam Natal tapi malam amal. Saudara tahu, ini yang saya ajak ngomong, bukan anak Tuhan. Mereka berkata, saya daftar, saya pasti berdonasi. Yang satu, saya daftar, saya akan bantu kamu selama kamu mengadakan acara. Saudara, kalau kita anak Tuhan, jangankan begitu, untuk menabur aja buat pekerjaan Tuhan. Alot, apalagi berdonasi. Lalu kita mau diberkati Tuhan luar biasa. Iya, itu hanya mimpi. Mimpi doang, saudara. Tetapi saya melihat, saya belajar dari mereka. Dia berkata, Pak, saya tidak banyak omong. Kita semua nggak perlu banyak omong. Yang penting kita melakukan aja. Dan saya berkata, saya akui memang orang dari golongan kalian lebih luar biasa, lebih bagus daripada kita orang Kristen. Dan dia berkata, Ling, ini orang kedua yang ngomong. Kamu adalah yang satu, ada Bapak Gembala senior ya yang ngomong sama saya. Dia adalah Bapak Gembala senior dan dia berkata memang diakui kalau anak Tuhan orang Kristen tidak seperti kalian. Orang Kristen teorinya bagus tetapi kerjanya belum bagus. Dan sama dengan kamu yang ngomong hari ini kedua. Saudara, yang ngomong sama saya adalah orang yang luar biasa. Waktu saya datang, adik saya berkata, Cik, kamu kok bisa kenal orang ini? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya bilang, lu tahu nggak orang ini? Orang ini kayanya setengah mati. Kamu tahu nggak tanahnya, rumahnya? Luar biasa. Saudara, kenapa bisa begitu? Kita anak Tuhan mana ada yang luar biasa? Rumah aja ngontrak. Ya kan? Itu luar biasa. Kok bisa? Karena dia punya hati yang luar biasa. Kalau kita berdoa, kita menabur, kita masih berdoa Tuhan kembalikan 30 kali lipat, 40 kali lipat, 100 kali lipat. Ya kan? Mereka tidak loh. Prinsip mereka enggak. Aku memberi, aku menolong, menolong. Tidak minta balasan. Tetapi di sana, yang di atas memberi sendiri, membalas sendiri. Saudara. Dan hari ini, kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang berbobot bibit yang luar biasa. Kalau kita ingin jadi anak Tuhan yang the best, lakukan. Juga semuanya serba baik, serba benar, serba sempurna. Kalau kita lakukan asal-asalan lalu kita mau jadi the best, itu cuma mimpi. Ya, mimpi di siang bolong, tidak pernah terjadi. Tapi kalau kita rajin, kita mulai belajar berjalan, kita sudah dipanggil, sudah dipilih. Banyak orang yang belum dipilih, tetapi kita yang sudah dipilih jangan tertinggal. Jangan yang terkemudian, yang terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan, tetapi kita dikasih waktu sama Tuhan. Kita biasa-biasa saja, kita tidak mengenal menghasilkan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan panggil yang di sana-sana, yang di luar. Ada kan firman Tuhan? Tuhan undang yang dari luar yang mau masuk. Yang dari luar ini yang luar biasa. Yang dari luar ini begitu kena. Wah, bukan main. Ada yang berkata begini, ini satu orang ini sulit, Ling. Kalau kamu bisa menangkan orang ini. Orang ini tidak bisa, dia percaya dengan ya kepercayaannya dia tidak tergoyahkan. Dan saya bilang, memang orang yang model begini sulit. Tapi sekali kena Tuhan, luar biasa. Dia bisa menjadi pendukung luar biasa. Ini aja tidak usah jadi anak Tuhan. Dia bisa mendukung kok. Saudara, saya percaya kalau Tuhan pertemukan itu, pasti ada rencana yang Tuhan. Di sana Tuhan membukakan kepada kita pelajaran. Perbedaan kita, anak Tuhan, yang rajin sembahyang, rajin berdoa puasa, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Luar biasa. Tetapi mari kita juga rajin memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kita rajin menabur. Kita rajin bersedekah. Kita rajin membantu. Dan ketika kau rajin dan rajin, kerajinanmu tidak akan sia-sia. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terlambat. Apalagi ketika engkau memegang jubah kebenaran yang dari Tuhan. Seketika itu juga masalahmu. Ada jalan keluar yang terbaik.
Penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau berdoa dan berdoa. Engkau berdoa suami mampu. Tetapi kalau Tuhan, kita cuma duduk diam berdoa. Kita terus memuji menyembah. Kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, jangan lalai. Dan ketika engkau dinilai Tuhan itu engkau benar, ya. Kalau kamu sekolah ada nilainya 60, ada 50, ada 80, bagus. Dan ketika Tuhan menilai dia akan kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara kita nggak mungkin suami kita sudah diambil bebek gombel, sudah kena dukun, sudah kena santet, udah nggak ingat sama kamu kok. Lihat wajahmu aja, muak dia. Tetapi kalau kau banyak berdoa, engkau benar di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan seperti membalikan telapak tangan. Dan Tuhan bisa buat suamimu ingat kepada kamu. Dan suami pulang dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, percayalah hari ini. Belajarlah terus melekat kepada Tuhan. Belajarlah hidup dalam koridor kebenarannya disertai dengan kekudusan. Jangan bosan-bosan. Ya. Ketika engkau melakukan semuanya dengan baik dan benar, pertolongan Tuhan selalu ada. Kenapa? Kalau kita nggak benar, kan selalu kita mendengar pesan Tuhan. Andalkan aku, sertakan aku, libatkan aku. Artinya, ketika kau mengandalkan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kemampuan kepada Anda. Ketika kau menyertakan Tuhan, Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada, engkau pergi. Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Dan libatkan Tuhan. Ketika kau melibatkan Tuhan dalam sepak terjangmu, dalam kerjaanmu, usahamu, semuanya, Tuhan tuh hadir. Tanganmu bekerja begini, Tuhan ada bersama dengan tanganmu. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, kau tulis resep. Tuhan berikan ide, resep ini. Sehingga engkau nulis. Tapi tangan Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan akhirnya engkau jadi the best. Kenapa? Resepmu selalu manjur. Selalu orang sakit jadi sembuh. Dengan penyertaan Tuhan. Tetapi ingat, memang andalkan Tuhan, sertakan Tuhan, libatkan Tuhan. Tetapi ketika hatimu belum benar, hatimu belum beres, hatimu engkau bisa melayani satu hari, mungkin khotbah 5 kali, full house 30 hari. Nggak ada liburnya, laris manis. Tetapi ketika kau melayani, di dalam hati masih menyimpan kekecewaan paling dalam. Masih menyimpan sakit hati paling dalam, sudah tayangan itu di dalam hati. Sudah karatan tapi gak dibuang-buang. Kita bisa melayani luar biasa dalam hati yang bisa lihat cuma Tuhan. Cuma Roh Kudus. Dan ketika hatimu belum beres, lalu kita percaya Tuhan menyertai aku, Tuhan aku melibatkan Tuhan, Tuhan ada dalam aku mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena hati kita belum benar. Dan kita tidak dalam kebenaran. Yesus tidak mungkin ada bersama dengan kita. Yesus tidak mungkin hadir di dalam hatimu. Karena apa? Hatimu masih menyimpan paku yang berkarat. Tuhan tidak mungkin ada dalam hatimu. Walaupun engkau yakin dengan percaya dengan imanmu, aku sudah mengandalkan Tuhan, aku sudah berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, aku sudah menyertakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyertai engkau. Kenapa? Hatimu ada ganjalannya. Dan ganjalan itu membuat Tuhan tidak bisa masuk dalam hatimu, ada batasnya. Tapi kalau hatimu bersih, Yesus bertata di dalam hatimu. Kalau Yesus bertata di dalam hatimu, Yesus memerintah di dalam hatimu sebagai Raja. Wow, hidupmu pasti the best. Hidupmu pasti di atas. Dan hidupmu pasti tidak akan kekurangan. Dan apa yang kau ucapkan, ya mungkin kata-katanya biasa. Tidak seperti orang yang S3, ya kata-katamu sederhana. Tetapi kata-katamu mengena kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Dan hati orang-orang yang mendengarnya itu langsung respect, langsung respon. Melakukan sesuai yang kau ucapkan. Itu berarti
Yesus bertata di dalam hatimu. Dan kau akan berubah. Ketika Yesus bertata di dalam hatimu, akan ada perkembangan, akan ada pertumbuhan, akan ada pelebaran, semakin lebar, semakin lebar, dan cabangnya semakin banyak. Saudara, saya barusan menyaksikan pernikahan anak Bapak Gembala, kita tahu semua, ya, luar biasa. Kok bisa ya dia bisa begitu? Yang lain-lain kok tidak seperti begitu? Padahal Tuhannya sama. Yang membuat tidak sama saat ini adalah hati kita, respon kita. Ketika engkau meresponi semuanya dengan baik, dengan benar, dan engkau mau semua untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan membuat itu terjadi dan luar biasa. Dan hari ini mari kita tidak melihat yang lain, kita lihat diri kita sendiri. Mulai hari ini apapun masalah persoalanmu, tetap mengampuni dan mengasihi. Tetap bersyukur, tetap koreksi diri. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup saya? Karena mungkin saya ada salah. Selama ini saya hanya berdoa. Saya hanya minta berkat sama Tuhan. Saya hanya minta kedudukan jabatan kepada Tuhan. Saya hanya minta yang terbaik buat Tuhan. Tetapi saya tidak pernah melakukan tugas saya sebagai orang pilihan Tuhan yang harus mengampuni, mengasihi, yang harus mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, yang harus menabur buat pekerjaan Tuhan, yang harus bersedekah, yang harus beramal. Saya tidak pernah lakukan itu. Kenapa? Karena saya mau semuanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Ketika semua untuk saya dan untuk saya, saudara, kita tidak minta-minta, tetapi ketika semua untuk saya dan untuk saya, tiba-tiba besok saya nggak bisa bangun, saya stroke. Buat apa semua untuk saya? Ketika engkau stroke, engkau tidak bisa bangun. Ketika engkau stroke, yang menikmati uang adalah suamimu. Suamimu bisa cari wanita lebih muda lagi. Engkau sudah tidak berdaya. Tetapi hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalanlah bersama Dia dalam koridor kebenarannya. Lakukan yang benar sesuai dengan kehendaknya. Percayalah, kebenaran Tuhan yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan engkau dari segala isi hatimu yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan hitung-hitungan, yang penuh dengan kepelitan. Semua akan lepas, bebas, merdeka. Dan kau mempunyai hati hamba yang selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan, firman Tuhan, petunjuk Tuhan. Dan selalu menurut dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika engkau melakukan semuanya, firman Tuhan berkata, aku akan menghalau binatang pelahap, pengerik, semuanya. Tuhan akan menghalau. Rumah tangga keluargamu dipeliharanya, dijagainya. Tuhan akan menghalau wanita-wanita yang berusaha menggoda suamimu. Tuhan halau, Tuhan singkirkan semuanya, Tuhan jagai, Tuhan proteksi. Ya, Tuhan cover semua rumah tangga keluargamu. Sehingga tidak sampai ada sesuatu terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi, kembali berdoa, bertobat. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Dia, sumber dari segala sumber yang ada di dalam dunia ini, Dia bisa membawa suamimu kembali utuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau berusaha dengan sekuat tenagamu untuk bawa suamimu kembali. Engkau mau marah dengan selingkuhannya. Engkau mau ribut dengan selingkuhannya. Tambah tidak balik. Tambah sungguh-sungguh dijadi, tambah cerai. Tapi kalau engkau sebagai istri yang bijaksana, engkau cuma tersungkur di kaki Yesus, engkau mulai berbenah hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah membuat rumah tangga kita berantakan, tetapi Tuhan akan memulihkan rumah tangga keluargamu. Tuhan akan bawa istrimu, suamimu kembali pulang dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa?
supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadimu, lewat keluargamu, dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari, jangan kita kalah dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan yang hidup. Kita itu malu, ya. Berdebat, saya berdebat kemarin. Loh, kita malu berdebat. Agama itu memang banyak. Jangan berkata agama si A, si B itu jelek, agamu tok yang paling benar. Agamamu tok paling benar, wong kau pelit kok. Agama orang lain, semua agama baik. Kenapa? Karena agama orang lain lebih ngerti caranya bersedekah, lebih mengerti caranya menolong orang kekurangan. Kita ini kan ngomongnya pinter, tapi tangannya sulit untuk bergerak kan? Tetapi saya percaya di sini nggak ada, kalau ada bertobat, berdoa, ya. Dan mereka berkata, agama semua baik. Semua agama diciptakan buat apa? Buat mengajar manusia supaya hidup baik, supaya hidup benar, supaya berbuat baik, tidak berbuat jahat. Betul, betul. Tetapi hanya ada satu agama yang menyediakan surga kekal, yaitu agamamu. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka engkau beroleh kehidupan surga kekal. Tetapi sepanjang hidup kita, kalau kita tidak pernah berbuat baik, kita berbuat dosa terus. Ya, sampai ditertawain, mereka berkata, orang Kristen itu kebanyakan rata-rata Senin sampai Jumat. Ya, itu berbuat baik, berdoa terus. Ya, boleh bilang Senin sampai Sabtu lah berbuat baik terus. Hari Minggu pergi ke diskotik. Hari Minggu berfoya-foya. Ya. Nanti kalau ya Senin sampai Sabtu bekerja, melakukan dosa katanya, melakukan dosa. Hari Minggu ke gereja jadi orang suci, berdoa, menghapus dosa. Nanti Senin sampai Sabtu begitu lagi, Minggu ke gereja lagi, berdoa lagi, menghapus dosa lagi. Orang dunia bisa mentertawakan. Orang dunia tahu kenapa. Orang dunia bergaul dengan orang Kristen yang model begini. Jadi akhirnya tertawa. Makanya jangan bilang agama nggak baik, semua agama baik. Diciptakan baik untuk supaya mengajar manusia jadi orang baik. Jadi orang benar. Jangan menyakiti orang. Itu yang penting. Lah dia berkata, gua ini loh, bukan agama Kristen, gua ini berusaha jadi orang baik. Yang penting kita nggak mau berbuat jahat sama orang lain. Kita nggak mau mencelakakan orang lain. Kita nggak mau menyakiti hati orang lain. Tetapi orang Kristen, bilang orang Kristen nggak bayar uangku, udah ambil lari berapa. Orang Kristen, utang nggak pernah bayar berapa. Saudara, bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat kita? Nggak bisa. Tapi hari ini kita belajar, ya. Kita belajar, kita mau jadi orang Kristen yang solid, yang luar biasa, yang the best. Lakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan supaya ada perubahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau kita mulai merubah dari diri kita sekarang, kita merubah, nggak usah nunjuk orang lain, tunjuk ada diri kita, benahi diri kita. Kalau kita benar, nggak usah ngomong, yang lain, yang di samping kita melihat ada berubah dalam dirimu, ada kebenaran dalam dirimu, ada kasih dalam dirimu, yang di sebelah kita akan ikut. Tapi kalau kita nggak pernah ada perubahan, lalu kita ajak mereka berubah, nggak mungkin. Ya, sudah nggak mungkin. Tapi hari ini mari kita mau belajar koreksi diri kita sendiri, kita mulai berbenah, supaya kita ada perubahan dalam diri kita, semakin benar di hadapan Tuhan. Tuhan panggil kita nggak sia-sia, nggak cuma dipanggil lalu kececeran, enggak. Tapi Tuhan sudah panggil, Tuhan pilih kita, udah dipilih, dibentuk, dan benar-benar dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi terang dunia, kita berdiri, kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Orang lain bisa melihat ada perbedaan. Oh, ternyata anak Tuhan wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wah, anak Tuhan benar-benar seperti Galatia 5 ayat 23-24. Coba anak Tuhan, ya,
anak Tuhan yang luar biasa, tapi mulutnya penuh binatang. Aduh, udah bukan anak Tuhan. Itu mestinya anak kebun binatang. Ya, cocoknya di jari penjaga kebun binatang. Begitu. Ya, mari kita mau introspeksi diri, kita mau berubah, dan kita banyak berdoa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan boleh membawa kita semakin hari berbenah, berubah, supaya kita menjadi yang the best. The best di hadapan manusia, apalagi the best di hadapan Tuhan. Percayalah, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Kohas mic-nya belum dibuka. Punyanya Ibu Gembala Feben ini. Ada kohasnya enggak ya? Ya. Oh, udah. Tuhan, sudah, Cik. Oke, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan naikkan doa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segalanya, yang patut disanjung, ditinggikan, dan dipermuliakan. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kekurangan kami. Ampuni Tuhan, seringkali kami menjadi manusia-manusia bebal. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Karena kami tidak melakukan firman-Mu dengan baik dan benar, walaupun telinga mendengar, mata melihat, haleluya, mulut bisa berkata-kata. Seluruh organ tubuh kami bisa berfungsi dengan baik. Tetapi satu hal yang sulit untuk kami lakukan, untuk menurut firman Tuhan itu tidak mudah. Tuhan tolong Tuhan, mampukan kami. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengajarkan lain dari ajaran kebenaran. Tapi manusia seringkali pakai logikanya. Manusia pakai pikirannya sendiri. Oh haleluya, kadangkala manusia itu egois. Manusia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting kami sendiri aman dan nyaman. Tuhan, haleluya, manusia tidak mau rugi, tidak mau menderita, tidak rela sakit. Tuhan, bukankah Engkau yang sudah menderita? Oh Tuhan, untuk menanggung dosa kesalahan kami. Engkau yang disalibkan dan menyerahkan darah-Mu tertumpah dan nyawa-Mu. Oh Tuhan, untuk menebus segala kejahatan, dosa, dan keserakahan kami. Oh Tuhan, ketidakpedulian kami. Tuhan, Engkau tolong kami, supaya kami memiliki perasaan-perasaan rohani yang sensitif untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, apa yang bisa kami balaskan untuk Tuhan? Tuhan tidak pernah menuntut setiap kami yang tidak kami punya. Tetapi Tuhan mau apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Oh, lakukan dengan tulus dan ikhlas. Karena apa yang kami dapatkan itu juga dari Tuhan. Hidup kami juga karena Tuhan. Apa yang harus kami pertahankan? Tidak ada. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami, jangan menahan hak orang lain. Haleluya, tetapi kami mau melakukan itu dengan taat dan takut kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tenaga, waktu, pikiran, sampai pun materi dan keuangan. Itu yang kami punya, Engkau sendiri yang memberkati kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Tuhan, Engkau tidak
menuntut lebih dari apa yang bisa kami lakukan. Karena Tuhan menuntut ikhlas, dengan tulus, jujur di hadapan Tuhan. Bukan karena jumlahnya, bukan karena baik dan buruknya, tetapi dengan ketulusan hati, dengan hati yang suci. Tuhan, demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, jangan sampai dipermalukan nama Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan supaya kami belajar untuk berbagi, itu yang Tuhan mau. Tuhan, betapa malunya kalau orang di luar Tuhan saja bisa melakukan untuk mendukung bagi pekerjaan Tuhan. Kami sebagai orang percaya sulit untuk mengulurkan tangan, sulit untuk membuka tangan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sulit untuk membuka dompet kami masing-masing. Sulit untuk membuka hati untuk Tuhan bekerja dalam hati hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, seringkali kami ditegur, dinasehati, diingatkan lewat hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kepekahan, berikan kami hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Tuhan, pengendalian diri, penguasaan pikiran dan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Cik Lingling, terus dengan tekun dan sabarnya untuk mengajar kami semuanya. Engkau tahu tidak memiliki motivasi secara pribadi, tetapi hamba-Mu mengatakan itu, karena untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami diajar, dididik, diarahkan untuk melakukan apa yang pantas untuk kami lakukan. Apa yang pantas dan apa yang layak harus kami berikan untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, haleluya. Haleluya, supaya kami tidak menjadi orang yang bebal. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ibaratnya kami adalah anak yang sekolah. Diajar kapan kami untuk naik kelas. Kapan kami naik level. Kapan kami akan mengalami perubahan-perubahan yang bodoh menjadi pintar. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami. Kami harus sadar itu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih. Berkati hamba-Mu bersama keluarga besarnya. Anak cucu mantu. Semua. Oh Tuhan, Engkau senantiasa juga memelihara hidup mereka. Dalam usaha dan pekerjaan rumah tangga keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu Cik Lingling. Tambah-tambahkan hikmat akal budi. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, ditandai dengan salib, penyangkalan diri. Oh Tuhan, itu yang ada pada hamba-Mu. Tetap setia sampai hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga percaya Ebenezer, pertolongan Tuhan sampai hari ini untuk hamba-Mu. Dan Tuhan akan lanjutkan, haleluya, karya-Mu dalam kehidupan hamba-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong pimpin hamba-Mu, berikan hamba-Mu kekuatan, berikan hamba-Mu dengan tubuh yang sehat, berikan hamba-Mu dan tambah-tambahkan hikmat akal budi. Oh Tuhan, kekuatan dan kemampuan untuk terus maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, Tuhan Engkau akan menopang senantiasa. Engkau akan menjadi pembela, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, berkati pelayanan di Meswan, di Menara Doa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan Natal tahun 2025 ditiadakan. Oh Tuhan, haleluya, biarlah kami hanya mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan harus Natal harus ada,
maka Tuhan akan kirim mujizat, sehingga bukan hamba-Mu yang mondar-mandir mencari dana dan lain sebagainya, tetapi ada anak-anak Tuhan yang digerakkan untuk menolongnya. Oh Tuhan, haleluya, jangan sampai dipermalukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau tolong. Tuhan berkati Baksos, mungkin sampai hari ini masih terus berjalan. Tuhan, semua panti asuhan, panti, oh Tuhan, haleluya, setiap yang dikunjungi, didatangi oleh hamba-Mu Cik Dingling, terus diberkati oleh Tuhan. Para donatur, Tuhan, limpahkan berkat atas mereka melalui usaha dan pekerjaannya, melalui profesinya, melalui kehidupan keluarganya. Oh Tuhan, haleluya, apapun yang mereka upayakan, terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau mau tolong pelayanan hamba-Mu keluar kota, sampai oh Tuhan, haleluya, dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, baik pelayanan di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan tolong pada besok sore Rebo, hamba-Mu ada pelayanan di Surabaya, maka Tuhan pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan hamba-Mu memberkati jiwa-jiwa, memberkati jemaat Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Oh haleluya, ada kuasa Tuhan yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu, kemurahan dan pertolongan-Mu untuk hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Bapak Wilson Pangkai, Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habelndun, Bapak Sabto Wibowo. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Grace Lumampau, Ibu Dorcas Ruci. Kami juga berdoa untuk, oh haleluya, haleluya, Ibu Roslina. Tuhan, juga ada hamba-hamba Tuhan yang lainnya, mungkin hamba-Mu tidak tahu. Biarlah Tuhan Engkau juga pakai pelayanan penggembalaannya, keluarganya, oh Tuhan, profesinya, berkati pergumulan dan perjuangannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk oh hamba-Mu Julius, kalau hari ini oh Tuhan tidak bisa hadir, mungkin ada kesibukan tentang pekerjaannya, maka Tuhan selalu tolong senantiasa. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dimanapun oh Tuhan dia berada bersama keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk hamba-Mu David, Sylvia. Boleh juga terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan kasih karunia-Mu. Tuhan berkati keluarga, rumah tangga, hidup nikahnya. Berkati anak-anak sebagai buah nikah. Mereka boleh mengasihi dan menyayangi. Oh Tuhan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Segala profesinya Tuhan semakin bertambah, ada kemajuan yang lebih baik. Tuhan berkati ekonomi keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, seberapa banyak anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, baik mereka yang masih ada di dalam ruang Zoom masing-masing di tempat mereka. Oh, walaupun kami tempat berbeda, Tuhan, haleluya, haleluya, tetapi kasih-Mu tidak pernah berbeda. Walaupun terbatas, dibatasi dengan oh tempat dan waktu. Oh haleluya, haleluya, baik yang di luar negeri, baik yang ada di Pulau Jawa, di luar pulau, kami serahkan. Oh Tuhan, baik yang ada di daerah-daerah, haleluya, haleluya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Oh Tuhan, dimanapun mereka berada, terus dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang tetap setia mengandalkan Tuhan. Haleluya, iman, harap lebih besar dari kasih itu Tuhan. Itu yang harus kami prioritaskan. Kasih yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kami. Biar itu boleh terjadi untuk kami dapat mampu melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, oh Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang bermasalah dalam rumah tangga, keluarga, Tuhan tolong, baik dalam usaha dan pekerjaannya, bisnisnya, Tuhan juga campur tangan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang lemah tubuh jasmaninya ataupun rohaninya. Terus buat mereka bangkit kembali untuk dipulihkan.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang susah mendapatkan penghiburan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan kembali pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberikan ekstra kekuatan kesehatan supaya mereka diberikan hikmat akal budi untuk menjaga kondisi kesehatannya terus dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan semua kepadamu. Ibadah ini akan, Tuhan, dilanjutkan sampai selesai. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk melanjutkan pelayanan ini dengan ekstra kekuatan daripada Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan. Kiranya Tuhan berkenan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahkan berkat ilahi, berkat surgawi. Oh, berkat kebahagiaan, sukacita, ketenangan. Oh, haleluya, haleluya, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan nyatakan kepada kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fewen ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Amin Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati ya. Sama-sama, puji Tuhan. Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Bisa disampaikan? Tidak ada? Kipas anginnya kok nyala. Kalau ada bisa disampaikan. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Saudara tahu, kemarin itu ketika saya berkata sama orang dunia nih ya, bukan anak Tuhan. Saya bilang, saya ingin membentuk sebuah panti untuk menolong orang-orang yang saya tahu masa tuanya mungkin sendirian, ya. Karena banyak anak-anak Tuhan saya lihat mereka mulai berkata, nanti aku tuanya di mana? Aku tuanya nanti bagaimana, ya. Karena mereka merasakan mungkin anak-anak mereka tidak mungkin menghiraukan mereka lagi, ya. Mungkin yang hidup sendirian selama ini sendirian, nanti gimana nanti masa tuaku, ya. Mereka sudah mulai bertanya-tanya, ya di mana? Dan saya berkata, karena saya melihat teman-teman banyak yang berkata begitu, saya ingin punya sebuah panti. Dan mereka langsung jawab gini, Ling, kalau mau mendirikan panti itu gampang. Mungkin dana itu pasti ada, ya. Engkau bisa mendapatkan panti itu. Yang menjadi pertanyaannya, adakah orang-orang yang punya hati yang benar-benar mengurus panti itu dan memperhatikan orang-orang tua yang ada di panti? Saya bilang, saya nanti yang mengelola. Iya, kamu bisa, kamu mengelola. Tetapi kamu sudah pikir enggak? Yang meneruskan engkau, besok yang ganti meneruskan engkau bisa dipercaya enggak? Karena saya melihat banyak, sorry kata dia, ya, orang-orang
Apalagi anak Tuhan juga yang mendirikan panti, yang mengurus panti. Sorry, kata dia. Mereka mendapat sumbangan semuanya masuk ke kantong mereka sendiri. Orang-orang yang di panti kasihan tidak mendapat jatah. Dan ada seorang yang berkata, tahu nggak itu rumah panti yang di Undaan? Itu yang bangun panti itu adalah mertuaku. Ya, tapi panti itu sampai sekarang tidak berkembang. Kenapa? Karena kebanyakan masuk sendiri ke kantong mereka. Dan mereka ini berkata, bisa, kamu cari dana itu bisa dapat. Kamu bisa membangun panti itu bisa. Tak jamin bisa kalau semua mau bergerak. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bisakah penerusmu adalah orang-orang yang bisa dipercaya, yang benar-benar punya hati melayani dan memperhatikan orang-orang yang di panti? Karena kebanyakan mereka setelah itu hanya kedoknya panti, tetapi uangnya masuk untuk kehidupan mereka sendiri. Saudara, orang dunia sampai bisa ngomong begitu. Harusnya kita mulai berkoreksi diri. Ya. Tapi kalau orang dunia yang melakukan itu, mereka menjamin karena mereka selalu memberikan. Rumah dikasih kok buat panti. Dilepas gitu aja, nggak perlu ditagi-tagi, enggak. Mereka tinggal lepas. Tetapi mereka cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Nah, inilah kita harus belajar. Kalau kita dari awal, dari hal kecil kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan, bagaimana kita bisa dipercayakan yang lebih besar? Nggak bisa. Saudara, saya melihat ada juga anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dari hal kecil perpuluhan 10.000, dia bisa melakukan itu. Dari kecil setia, engkau akan dipercayakan lebih besar. Dari kecil aja nggak bisa setia, bagaimana mau yang besar? Habis. Ya, mari kita belajar. Ini adalah pengalaman. Saya bagikan buat saudara, ternyata banyak orang melihat anak Tuhan ini, ya tanda kutip, ya bukan yang the best. Kita belajar berbenah untuk menjadi anak Tuhan yang the best, bukan yang asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan banyak di mana-mana. Tetapi kita mau jadi yang luar biasa. Ya, mari. Ada yang dipercaya Tuhan? Penglihatan nubuatan ada? Oke, nggak ada rupanya hari ini. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan lagi. Anda persiapkan diri. Berdoa, jangan berdiam diri, menunggu namanya dipanggil. Tapi Anda berdoa, memuji menyembah Tuhan. Berdoa buat teman-teman kita yang ada di Zoom, yang sakit dan sebagainya. Refreshing sejenak ya. Berdoa memuji menyembah Tuhan ya.